Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dan kesempatan yang berbahagia ini kita masih selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Ya, Alhamdulillah, saya hanya ingin memberitahu lagi ya kepada anda semua dan saudara-saudari sekalian ya. Oke. Jadi begini, seperti yang saya jelaskan di video yang tadi, video yang lalu atau lampau ya, saya tahu itu, saya ngerti itu dan paham itu, bahwa pasti ada orang yang tidak sepenuhnya bisa mengikuti zaman, tidak sepenuhnya bisa mengikuti teknologi. Tapi saya boleh mengatakan kita memang harus siap dengan zaman, siap dengan zaman dimana semua tradisi lama akan hilang, cara lama akan hilang, yang ada cara baru. Cara baru itu bagaimana? Ya dengan adanya teknologi itu. Memang teknologi itu diciptakan untuk mempermudah dalam hal untuk bekerja. Memang ada tingkat kesulitannya, tapi kesulitan itulah yang harus kita pelajari, yang harus kita kita baca. Maksudnya gini loh, misalkan kayak kita menggunakan komputer, kita harus pelajari tingkat kesulitan itu loh. Begitupun handphone, smartphone, kita harus gunakan itu. Ya itu sih sebenarnya harus kita pelajari. Nanti dengan seperti itu kita akan terbiasa dengan zaman, kita akan mengikuti dengan sendirinya gitu loh. Jadi saya mengatakan bahwa memang kita harus mengikuti zaman. Kalau kita nggak ngikutin zaman, kita akan tergilas oleh zaman, tertinggal oleh zaman gitu. Saya sendiri juga sebenarnya gimana ya, kok zamannya sudah begini. Saya pribadi loh, kok sekarang udah teknologi canggih gitu. Bahkan kalau saya lihat waktu kecil dulu belum begini. Tahun sekarang begini. Katakanlah dulu itu saya tuh masih kecil tahun 2006 apa 2007 gitu. Nah sekarang nih 2022 ke 2023, lebih tepatnya tahun 2023, berubah. Ya wajar, memang dalam waktu yang lama itu pasti akan berubah. Dari tahun 2007 ya ke tahun 2023, atau makan nanti tahun 2027 misalkan. Maksudnya tadi 2007, sekarang tahun 2023, tahun 2027 misalnya. Jadi kalau nantinya tahun 2007 akan lebih canggih daripada tahun 2023. Jadi bisa kita bayangkan, melihat tahun 2007 kondisi dunia dan kondisi dunia nanti di tahun 2027. Atau kemarin 2017 masih agak sedikit ini, tapi ada perubahan sedikit-sedikit. Nanti puncaknya 2027 sampai ke 2030. Begitupun nanti ke 2030 sampai ke 2045, 2050. Dunia akan seperti apa? Saya tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Kalau kita masih hidup, apa yang akan terjadi nanti di tahun 2050? Atau mungkin kalau di negara saya nih, negara Indonesia, kita lihat saja nanti Indonesia tahun 2050. Gitu loh. Indonesia tahun 2050. Kita lihat nanti. Pasti akan lebih modern teknologinya, negaranya lebih maju, lebih hebat, bisa bersaing dengan negara lain. Itu. Makanya kita harus mengikuti zaman, teknologi yang ada. Ya, kalaupun kita nggak bisa, belajarlah sebisa-bisanya.
saya pun begitu. Memang kenyataannya, faktanya, realitanya memang seperti itu. Jadi dengan kata lain, kita memang ya harus bisa mengikuti, mau tidak mau, karena kita mau bagaimanapun juga kita harus ngikut teknologi, ngikutin zaman. Karena teknologi itu, kecanggihan teknologi maksud saya, itu bagian dari perubahan zaman. Mungkin kalau kita lihat tahun sebelum tahun 1945, mungkin tahun 1930, ada orang dulu ya, ini saya dengar sejarah aja karena saya nggak hidup tahun segitu. Mungkin ya kakek nenek kita mungkin yang hidup tahun segitu. Dulu nih, apa namanya, Indonesia itu, misalnya bukan Indonesia, di negara mana tuh, misalnya kalau Indonesia boleh masih pakai delman, atau masih pakai apalah, belum ada motor atau mobil. Mungkin tahun berapa udah ada mobil, tahun 70-an udah ada motor. Dulu cuma pakai delman, pakai kuda. Sekarang mobilnya bagus, mewah, motor juga bagus, mewah, mesinnya juga canggih. Apapun itu teknologi, ya mesin teknologi gitu loh. Jadi zaman sudah semakin canggih, semakin modern dibandingkan dulu yang pakai delman doang, terus pakai apa, kalau mesin-mesin juga masih manual maksudnya, mesin-mesin manual. Sekali lagi, dulu pakai mesin manual ya, tidak canggih ya gitu. Industri misalkan, sekarang industrinya canggih gitu. Jadi dengan kata lain ya, kita harus ngikutin zaman, ngikutin teknologi, kecanggihan teknologi, kita harus ikuti mau nggak mau gitu, supaya kita nggak tertinggal oleh zaman. Kalau kita tertinggal oleh zaman, kita juga yang rugi, karena emang udah zamannya begini gitu ya. Oke ya, nah itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri dengan banyak-banyak mengucapkan sekian dan terima kasih. Akhir kata dan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.